tempat ini terlihat indah, tapi terlalu sering ia menjadi saksi orang-orang yang memilih mengakhiri hidupnya. Di jembatan Tiga Barelang, malam itu kembali terjadi. Lampu menyala seperti biasa, kendaraan tetap melintas. Tidak ada yang berubah, sampai seorang pria muda berdiri sendirian di tepi jembatan. Beberapa orang melihatnya, tak ada yang tahu apa yang ada di kepalanya. Dan dalam hitungan detik, semuanya berubah. Siapa dia sebenarnya? Apa yang membawanya sampai ke titik itu? Dan bagaimana kisah ini berakhir setelah berhari-hari pencarian di laut yang gelap? Dengarkan sampai akhir, karena cerita ini lebih dalam dari yang terlihat. Malam itu angin di jembatan Tiga Barelang berhembus lebih kencang dari biasanya. Lampu-lampu jembatan memantul di permukaan laut yang gelap. Kendaraan masih lalu lalang, semua terlihat normal, tidak ada yang tahu beberapa menit lagi sebuah keputusan besar akan diambil. Keputusan yang mengubah banyak kehidupan sekaligus. Seorang pria muda berdiri sendirian di pinggir jembatan, namanya Setia Budi. Usianya baru 24 tahun, ia dikenal sebagai pria yang tidak banyak bicara, tinggal di kawasan Sabulung, Batam. Bekerja seperti anak muda pada umumnya, berusaha menjalani hidup di kota industri yang keras ini. Tapi malam itu, ia tidak sedang menikmati pemandangan. Ia berdiri lama, terlalu lama, tangannya sekali memegang pembatas jembatan. Pandangannya kosong, menatap gelapnya laut di bawah sana. Beberapa pengendara sempat memperhatikan. Ada yang melambatkan kendaraan, tapi tidak ada yang benar-benar menyangka apa yang sedang terjadi di dalam kepalanya. Di balik tubuh yang terlihat biasa saja, ada beban yang mungkin sudah lama ia pendam. Tekanan hidup, persoalan pribadi, mungkin rasa kecewa, mungkin rasa putus asa. Tidak ada yang benar-benar tahu pasti. Yang jelas malam itu ia merasa sendirian. Detik-detik itu berjalan cepat. Ia memanjat pembatas jembatan. Seorang berteriak, dan dalam hitungan detik tubuhnya menghilang ke dalam gelapnya laut. Suasana langsung berubah. Kendaraan berhenti. Orang-orang berlari ke tepi jembatan mencoba melihat ke bawah. Tapi laut malam tidak memberikan jawaban. Hanya gelombang dan arus yang bergerak tanpa peduli apa yang baru saja terjadi. Laporan masuk ke aparat. Tim SAR gabungan dari Basarnas Tanjung Pinang, Polariut, dan unsur lain bergerak cepat. Lampu sorot dinyalakan, perahu karet diturunkan ke laut. Malam itu harapan masih ada. Mungkin korban masih ditemukan dalam keadaan selamat. Pencarian dilakukan berjam-jam. Laut disisir dari titik jatuh hingga ratusan meter mengikuti arah arus. Setiap bayangan di permukaan air diperiksa, setiap benda terapung didekati. Tapi malam pertama berakhir tanpa hasil. Hari kedua dimulai dengan wajah-wajah lelah, tapi belum menyerah. Keluarga sudah mengetahui kabar itu. Mereka datang ke lokasi, berdiri di atas jembatan yang sama, menatap ke laut yang sama, dengan doa yang sama. Motor korban masih terparkir di pinggir jembatan, seolah menjadi saksi bisu bahwa ia memang sempat berada di sana. Operasi pencarian diperluas, tim menyisir garis pantai, area bakau diperiksa. Nelayan sekitar ikut membantu memberi informasi arah arus. Harapan masih dijaga. Masuk hari ketiga, suasana mulai berbeda. Harapan yang awalnya besar perlahan bercampur dengan kecemasan. Waktu berjalan dan laut tetap menyimpan rahasianya. Di rumah, keluarga menunggu. Setiap telepon yang berdering membuat jantung berdebar. Setiap kabar dari tim pencari menjadi penentu antara harapan dan kenyataan. Hari keempat, pagi itu laut terlihat tenang, tapi bukan berarti membawa kabar baik.
Sekitar setengah mil laut dari titik awal ia lompat, tim melihat sesuatu mengapung. Dari kejauhan bentuk itu belum jelas. Perahu mendekat perlahan dan disitulah semuanya terjawab. Itu adalah tubuh Setiabudi dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Tubuhnya membengkak setelah beberapa hari berada di air laut. Wajah yang dulu dikenal keluarga kini tertutup, perubahan yang menyakitkan untuk dilihat. Tim mengevakuasi dengan hati-hati. Tidak ada sorak, tidak ada suara keras, hanya keheningan yang berat. Jenazah dibawa ke rumah sakit untuk diproses identifikasi resmi. Keluarga memastikan itu benar dirinya. Tangis pecah. 4 hari penuh, harapan akhirnya berubah menjadi kenyataan yang harus diterima. Jenazah kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan secara layak. Sebuah perpisahan yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi secepat ini. Jembatan itu kembali seperti biasa, kendaraan kembali ramai, lampu kembali menyala seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi bagi keluarga, tempat itu tidak akan pernah sama lagi. Peristiwa ini kembali mengingatkan kita bahwa kadang orang yang terlihat biasa saja, yang terlihat kuat, yang masih bisa senyum di luar, bisa saja sedang berperang hebat di dalam dirinya. Kita sendiri hanya melihat permukaan. Kita jarang benar-benar bertanya, kamu baik-baik saja. Kisah ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk mencari sensasi, tapi ini mengingatkan bahwa satu keputusan dalam beberapa detik bisa meninggalkan luka yang bertahan seumur hidup bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dan mungkin di sekitar kita hari ini ada seseorang yang sedang berdiri di jembatan versi sendiri.